Selamat pagi, kembali lagi kita channel YouTube Bang Denny Tutorial. Kali ini kita akan membuatkan tutorial bagaimana cara mengatasi Samsung A03 03S dengan seri 0A037F seperti ini. Ini kamera seperti ini. Kalau misalnya ada masuk air, langsung saja kita lakukan pembongkaran supaya air cepat hilang ataupun menguap, kemudian handphone tidak jadi rusak seperti itu. Meskipun misalnya handphone kita kecebur ataupun kehujanan, itu masih hidup baik-baik saja. Biasanya langsung bermasalah biasanya setelah 1 jam ataupun kurang dari situ, handphone mulai bermasalah ataupun kedip-kedip, kemudian ataupun juga misalnya tombol volume gerak sendiri, ataupun juga misalnya layar redup, ataupun juga handphone akan mati total, ataupun juga misalnya LCD blank. Itu banyak sekali penyakit disebabkan oleh air seperti itu. Jadi sebelum air itu merusak handphone kita, baiknya kita langsungkan pembongkaran dengan alat sederhana. Yang pertama adalah obeng seperti itu. Jadi kalau punya handphone harus sudah punya obengnya. Teman-teman bisa beli di link deskripsi, sudah kita bagikan. Obengnya ada yang murah, ada juga yang komplit tapi juga tidak mahal seperti itu. Teman-teman bisa pilih saja, sudah kita bagikan link deskripsinya. Sekarang langsung kita tutorialkan bagaimana cara membongkar full, ataupun juga kalau misalnya seandainya ada handphone kita ini masuk air. Pertama kita bongkar untuk back cover. Jadi sudah kita bagikan cara bongkar back cover beserta pasangnya, sudah kita tutorialkan. Jadi selanjutnya kita masuk setelah dibongkar seperti ini, apa yang kita harus lakukan. Jadi yang pertama adalah kita buka dulu di bagian atas. Nah, bagian atas ini kita bongkar dulu. Ini menggunakan obeng plus saja. Nah, biar cepat, ini obeng bautnya sudah kita banyak bongkar, jadi biar ada sebagian saja. Karena ini kita tidak bisa edit video, jadi ya langsung saja. Mohon maaf sekali misalnya ada suara kurang jelas ataupun juga misalnya gambar tidak begitu sempurna, karena kita memang apa adanya seperti itu. Nah, ini sudah kita anggap selesai. Ada baut satu lagi. Kalau perlu di bagian bawahnya nih kita taruh alas menggunakan kain ataupun taruh di bantal supaya tidak pecah LCD. Ini baut-baut sudah selesai kita angkat, kita lepas, kemudian kita langsung melepas LCD. Melepas LCD-nya kita ambil dari sudut sini, jangan di dekat sini karena di sini ada LCD. Jangan di sini karena juga ada fleksibel LCD. Di sini juga ada fleksibel layar sentuh. Di sini ada fleksibel on off. Nah, di sini kita agak aman, jadi kita congkel saja, ada lubang di dekat kabel antena. Nah, seperti ini. Nah, pelan-pelan saja. Setelah terangkat dikit, baru kita copot seperti itu. Untuk cara pasangnya juga, di sini ada coakan. Nah, ada coakan. Kemudian di sini ada coakan juga. Nah, jadi kita dahulukan ujungnya dulu seperti ini. Nah, kita tekan ujungnya sudah masuk misalnya. Untuk cara pasang, nah, kemudian baru kita tekan ujung rata-rata seperti itu. Ini setelah terangkat seperti ini, kita pinggirkan. Di sini tidak ada apa-apa lagi karena di sini cuman ada lensa kamera saja. Kalau misalnya pecah, bisa teman-teman ganti ataupun buram, kita bersihkan masih tidak bisa, ada lensanya kita bagikan untuk tutorial. Ataupun juga misalnya masih mulus seperti ini, takut kalau misalnya ada gores, bisa kita taruh tempered glass ataupun anti goresnya untuk lensa kameranya nih, seperti itu. Ini kita singkirkan. Kemudian kita langsung melihat di sini ada kamera 1, 2, 3. Ini jadi 1 yang tengah kita lepas. Untuk bongkarnya habis, kita taruh. Ini satu lagi di sini. Kalau perlu kita posisikan di handphone. Jadi kamera ini taruh itu seperti ini. Jadi tidak takut salah, memang tidak mungkin salah karena soketnya beda. Kemudian di sini adalah soket fingerprint. Kita lepas. Jangan lupa kalau untuk melepas kita gunakan kuku saja, tapi tadi lupa. Yang pertama adalah baterai dulu yang kita lepas seperti ini. Seperti ini baterai sudah kita lepas. Kemudian di sini ada fleksibel LCD, bisa kita lepas. Nah, ini sudah kita lepas seperti ini. Selanjutnya di sini ada kamera depan, tidak masalah, kayaknya tidak kita copot. Langsung kita angkat untuk PCB-nya. Kita angkat juga dari sini, dari di dekat kabel antena tadi. Bisa kita angkat seperti ini, pelan-pelan saja. Dia masih nyangkut di sini. Jadi kita buka dari sini saja, gunakan karter karena ada coakan nyangkut
kayak sini. Nah, sini saja buka. Nah, seperti ini. Kemudian kita tahan dikit, tapi gunakan, memang kalau misalnya di peralatan itu ada obeng model rata, tapi dia bentuknya plastik, jadi tidak akan merusak komponen kalau yang alat khusus. Tapi kalau misalnya kita tidak ada, tidak apa-apa, kita angkat pelan-pelan saja, yang penting bisa keluar seperti ini. Nah, ini bisa keluar. Kemudian di sini kamera yang di depan, tapi letaknya di bagian sebelahnya, kita taruh di sini misalnya, jadi kita tahu posisinya di mana, seperti itu. Ini yang di bagian paling atas, kemudian di tengah, ini paling bawah, seperti itu. Di sini adalah kamera depan, jadi kita lepas seperti ini. Jadi ini lepas saja, ini isolasi, dan kita tempelkan. Jadi posisinya nah ini kalau ini kamera depan, ini kamera yang paling bawah, ini di tengah, ini yang paling atas. Ini sudah kita lepas. Kemudian satu lagi kita lepas antena. Tetap seperti biasa, gunakan karet tipis untuk melepasnya supaya soket di antenanya tidak rusak. Nah, ini seperti ini. Nah, jangan sampai rusak yang di PCB mesin. Nah, ini PCB mesin ini ada soketnya, jangan sampai terangkat. Jadi kita congkelkan seperti ini saja. Jadi kalau misalnya kabelnya rusak, tidak masalah, kita bisa beli untuk kabel antenanya. Nanti kita bagikan linknya untuk pembelian kabel antena. Bisa yang universal, misalnya yang 10 cm, ataupun tinggal diukur saja letaknya berapa panjangnya, seperti itu. Kita bagikan link. Nah, kemudian di sini PCB-nya tertutup, tidak bisa dibuka. Nah, ini kalau misalnya handphonenya terendam terlalu lama, bisa masuk melalui lubang ini. Nah, ini di lubang kecil ini, begitu juga di sini. Nah, ini lubang-lubang ini. Kalau misalnya terendamnya terlalu lama, misalnya diajak berenang pakai plastik anti air katanya, tapi masih masuk airnya. Kita tidak sadar, kita berangkat dari kolam renang, ini sudah penuh air di dalam kantong plastik anti air tadi. Itu biasanya masuk di sini. Nah, itu agak repot. Jadi kalau misalnya itu harus kita bongkar, kemudian kita keringkan. Setelah kering, kita harus bongkar ini pelat supaya memastikan komponen di dalam itu tidak kemasukan air. Kemudian kita bisa keringkan. Cara mengering, kita lap tisu dulu, kemudian kita taruh di setrika listrik, misalnya kita bolak-balik, ataupun juga misalnya menggunakan hair dryer, ataupun juga kita jemur sampai betul-betul kering panas. Setelah itu baru kita sikat. Nah, di sini bisa kita lepas untuk pelat ini. Sini ada, kalau misalnya ada titik seperti ini. Nah, ini ada titik seperti ini. 1, 2, ini titiknya. Itu bisa dibuka pelat penutupnya. Beda dengan yang ini tidak ada titiknya, tidak ada seperti itu. Ini bisa dilepas. Nah, jadi kalau misalnya masuk air, ini harus dilepas untuk memastikan air tidak ada di dalam. Seperti ini. Nah, hati-hati dalam melepaskannya. Nah, ini ada anti panasnya. Di sini ada CPU, ini ada MMC. Nah, ini kita pastikan tidak ada air. Misalnya ada, bisa kita panasin dryer ataupun ditaruh di setrika listrik seperti itu. Kalau sudah betul-betul kering, biasanya tahapnya itu 3 kali. Jadi kita keringkan, kemudian kita sikat menggunakan sikat gigi, kemudian kita keringkan lagi sampai betul-betul kering. Nah, ini untuk konektor SIM. Di soket-soket kamera juga kita perhatikan kalau misalnya ada bekas air yang hitam misalnya, kita kerik menggunakan ini, menggunakan jarum kiri kanannya. Begitu juga di bagian LCD kita kerik. Tapi sebelumnya kita panasin dulu ataupun kita keringkan untuk mengeriknya. Ini untuk membersihkan supaya dia tetap kuning lagi, seperti itu soketnya. Baterai juga seperti itu, gunakan jarum seperti ini. Ini begitu juga kamera seluruh seperti itu. Sini ada mic. Ini mic kalau misalnya untuk panggilan video, ini menggunakan mic ini. Untuk bagian atas, kemudian di bezelnya kalau misalnya pecah, misalnya habis jatuh, kita mau ganti LCD, kemudian di sini bengkang dudukan mesinnya, dudukan LCD, bisa kita ganti. Nanti kita bagikan linknya untuk pembelian dudukan mesin ataupun dudukan LCD. Biasanya handphone habis jatuh, ketabrak misalnya,
masih hidup, mesinnya masih hidup, tapi biasanya retak ataupun gompel di bagian dudukan mesin, kemudian LCD pecah. Nah, itu biasanya kita ganti LCD berikut dudukan mesin biar dia kembali normal. Kemudian back cover bisa kita ganti lagi seperti itu. Jadi kita cuma mindahin LCD mesin, kemudian baterai, on off, kemudian speaker ini, kemudian speaker atas, kemudian lampu blitnya. Jadi kita pindahin semua ke dudukan mesin yang baru seperti itu. Kalau misalnya habis ketabrak misalnya handphone kita seperti itu, jadi ini dibuang semua, tapi komponen tetap kita pindahkan di tempat yang baru seperti itu. Bagian bawah seperti itu juga kita bongkar bautnya, kemudian kita angkat seperti ini, kita cek, kita bersihkan. Di sini ada fleksibel, ini fleksibel ini tadi, fleksibel ini menyatu dengan LCD, menyatu di LCD, kemudian lari ke atas seperti itu. Ini bisa kita lepas, kemudian di sini kita angkat untuk PCB nya, dia tidak menyatu dengan fleksibel, jadi tinggal kita copot saja seperti itu. Lepasnya seperti ini, kita taruh sini. Nah, tidak ada baut lagi, yang seperti ini kita bersihkan. Ini bisa kita lepas, ini kalau karetnya bisa kita lepas, kita cek, kita bersihkan. Kalau misalnya ada hitam, kita kerik saja seperti ini, tapi ini kita keringkan dulu menggunakan hair dryer. Ini kita lepas dulu untuk karetnya supaya kita bisa melihat karat misalnya. Begitu juga di bagian soket penghubung, kita bersihkan. Misalnya ada karat, kita bersihkan seperti ini, tapi sebelumnya kita kerik. Sudah 3 kali kita bersihkan, sudah selesai. Selanjutnya kita lakukan pemasangan. Begitu juga di soket ini kita harus bersihkan juga, kita keringkan, dan kita bersihkan seperti ini, garis saja. Kalau misalnya ada hitam di bagian soketnya, berarti ada karat, jadi kita kerik saja menggunakan jarum seperti ini. Nah, kemudian kita panasin sedikit seperti itu. Dan kalau sudah selesai, saatnya untuk rakit baru. Ini kita pasang lagi, misalnya ini tanda seal baru, masih masuk air juga. Kemudian di bagian bawah ini kita pasang untuk konektor casnya. Ini seal bahwa ini masih kondisi baru. Kalau sudah pernah ganti, biasanya orang jarang dipasang ya. Nah, seperti ini sudah selesai. Dan kita pasang antena, kita pasang di sini, kita bersihkan. Kita sudah anggap selesai bersihin. Ini kabelnya di atas fleksibel, yang kita pasang seperti ini. Tekan saja, pasang fleksibelnya. Kita dari bawah dulu misalnya. Ini taruh sesuai alurnya antena, dan bisa kita tutup. Ini kalau sudah bersih, ini kita bersihkan. Ini ada on off volume, kita kerik seperti itu. Kalau misalnya ada macet, biasanya terkoneksi ke bagian sini on off nya. Sini 3, ini ada 4, ini 4, 1 2 3 4, kemudian ini ada 4 juga, 1 2 3 4 seperti itu. Nah, ini ada 4, ini ada 4 pelat seperti lidah. Ini selesai, kita bisa pasang seperti ini. Tapi ini kalau misalnya kita pasang dulu kamera bagian atas, dia dari bawah kameranya, soketnya dari bawah. Dan ini pelat sudah kita pasang. Ini selanjutnya kita pasang seperti ini. Nah, kemudian kamera depan yang tengah-tengah kita pasang. Ini untuk pertolongan pertama. Jadi kalau misalnya ada masuk air, harus segera dibongkar. Kemudian di sini kita pasang kameranya yang bagian bawah sekali, kita pasang. Kemudian kamera depan kita pasang seperti itu. Kita tekan, kita rapiin. Ini seperti ini, kita pasang, sudah selesai. Kemudian ada fingerprint, kita pasang dulu soalnya mau nutup. Kemudian antena kita pasang, tekan juga, ditekan saja seperti ini. Nah, ini agak susah kalau menekannya, kalau posisi mesin. Ini alurnya dipaskan sesuai alurnya biar dia tidak tergencet. Ini kemudian setelah selesai, terakhir kita pasang fleksibel. Posisinya tekan ini baterai tangan seperti ini untuk menekan LCD. Dan di sini kita pasang baterainya. Terakhir, setelah soket selesai,
kita tutup seperti ini. Pasangnya ini harus posisi bagian bawah terlebih dahulu karena ini ada kaitan, di sini ada coak seperti itu. Ini posisikan, tekan sedikit, sudah selesai. Kita baut lagi secara menyeluruh seperti itu. Ini sudah, kita anggap satu saja dulu, kita baut supaya cepat. Kemudian di sini kita tutup satu dulu. Ini sudah hampir selesai. Ini sudah kita anggap selesai. Kemudian kita pasang back covernya. Untuk back cover pertama kita pasang seperti ini letaknya, soalnya kita mau pasang fingerprint, jadi letaknya kita pasang dulu posisinya seperti ini. Jadi pasang dulu fingerprint. Ini ada kaitan. Nah, di sini ada pengait, pengunci. Ini juga ada pengunci. Ini penguncinya masuk ke sini. Nah, masuk di pengunci yang kaitannya. Ini dimasuknya ke alat tadi, ada penguncinya ini tadi seperti itu. Ini kita pasang dulu posisi masuk, tekan yang di dekat fleksibel terlebih dahulu yang kita pasang. Kemudian bagian satunya baru kita pasang, baru kita masukkan. Letaknya di bawah yang plat tadi. Hati-hati jangan terlalu angkat tinggi karena bisa putus. Nah, ini posisi sudah terpasang. Posisi sudah terpasang, jadi dia nyangkut di plat tinggi tadi seperti itu. Nah, ini sudah selesai. Kemudian bisa kita tutup, kita tekan saja untuk nutupnya. Ini tekan saja. Nah, ini sudah selesai pembongkaran secara menyeluruh, sudah kita anggap selesai. Menggunakan hanya pakai obeng saja. Kalau misalnya ada masuk air, segera bongkar saja meskipun handphone dalam kondisi hidup. Nanti jangan biarkan handphone kita rusak setelah 1 jam seperti itu. Jadi setelah 1 jam handphone akan mati total. Parahnya lagi kita cas, nah maka handphone menjadi lebih parah untuk kerusakannya. Jadi handphone mati total bukan karena habis baterai, karena konslet. Jadi kita salah, biasanya kita langsung cas, kita anggap itu handphone kehabisan baterai, jadi kita cas, itu malah jadi parah, handphone kita malah jadi rusak. Jadi sebaiknya kita lakukan pembongkaran sendiri, pengeringan saja sampai selesai kering. Mudah-mudahan handphone kita akan kembali normal, meskipun handphone setelah masuk air ataupun kehujanan masih hidup seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf kalau video ini terlalu panjang, tanpa edit, tanpa sensor, jadi tanpa peralatan yang lain, hanya menggunakan handphone saja. Jadi mudah-mudahan bisa dimaklumi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sukses.